Jadi kalau kita main burung kacer itu, jangan pernah kita takut. Yang penting kita tahu, ketika kita main jor-joran ekstra puding, dianya nggak bener, maka testing, 1, 2, 3, tes, biji tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kicau mania, kacor mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya tidak dalam kondisi terlilit hutang. Kalau kita lagi terlilit hutang itu semuanya jadi nggak enak. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, badan sakit semua. Apalagi mainan kacer, tambah nggak enak. Jadi kalian harus betul-betul memilah-milih apa yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jangan sampai kita itu besar pasak daripada tiangnya, maka itu bisa roboh. Nah, kita yang bingung kalau kita udah roboh, ya kan? Pada kesempatan kali ini, waduh, lupa saya, belum. Seperti biasa, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Yang ngeteh silahkan ngeteh, yang nyusu silahkan nyusu, yang minum air putih itu lebih baik. Coca-Cola pun oke, apalagi ditambah dengan es mati, itu akan sangat segar sekali, ya kan? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama teman kita. Nanti kalau nggak dijawab dianya marah, ya kan? Ngambek, jadi kita nggak enak. Walah, ini abang ini nggak mau jawab pertanyaan saya, mentang-mentang pertanyaan saya sepele. Sepele, mentang-mentang pertanyaan saya itu simple, malah nggak dijawab. Nah, nanti kita akan bahas yang berat-berat. Kalau sekarang kita bahas yang ringan-ringan saja supaya seragam, ya kan? Nanti kita langsung bahas yang berat, bagong ngunci, bagong jalan, bagong di awal, bagong di akhir. Nanti teman-teman yang lagi ngurus kacer yang masih bahan ini kebingungan, ya kan? Jadi nggak satu gelombang. Maka dari itu kita samakan dulu gelombangnya, kita bahas yang ringan-ringan biar bisa mudah kita cerna di otak kita dulu. Pertanyaan ini datang dari Bandar Batang. Ada Mas Bandar di situ, Mas? Pertanyaan seperti ini, DR kacer yang baik hati dan tidak sombong. Loh, kok tahu Mas saya baik hati dan tidak sombong? Jangan-jangan Masnya ini dukun. Bercanda, Mas. Curhat dong. Oke. Saya dapat kacer bahan rumahan. Awal dapat burung habis mambung, tapi kurang kena EF. Bulu ngeliting, burung nyilet, tapi gacor dor nggak ketulungan. Riwayat burung ini jarang kena ekstra puding. Setelah saya TU, saya jor jangkrik kroto selama 1 minggu. Saya tes gantangan, jalan full materian. Perawatan berikutnya saya kurangi ekstra pudingnya dengan asumsi burung udah dapet birahinya. Ternyata malah drop. Hanya ngeriwik di gantangan, hanya lompat-lompat. Apa kesalahan saya, Om? Dan gimana solusinya agar bisa gacor lagi? Makasih, Om. Oke. Kenapa kok yang tadinya kan sudah tahu burung kacernya nyilet, terus gacor dor. Nah, ini yang saya sering sebut sebagai burung kacer gacor karena tersiksa, ya kan? Kan aneh kan? Burung kacer nyilet tapi gacor dor, kan aneh kan? Sedangkan burung berkicau itu adalah bahasa dia, bahasa burung. Burung yang nyilet, mau burung kacer, murai batu, kapas tembak, cucak hijau, ciblek, kenari, pokoknya semua yang nyilet lah. Lovebird pun banyak yang nyilet, ya kan? Itu pertanda kalau dia salah satunya kekurangan nutrisi, terserang bakteri, cacingan, ya kan? Nah, ketika burung kacer ini kekurangan nutrisi, kemudian kita berikan rawatan jor ekstra puding, maka nutrisinya terpenuhi dan dia bisa menjadi sehat, ya kan? Sama seperti kita. Kalau kita lagi kekurangan nutrisi, makan jarang, ya kan? Sehari itu makan cuman sesendok, ya maka kita akan nyilet juga kalau seperti itu terus. Ya kan? Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau kita kekurangan nutrisi? Seperti itu pun halnya burung kacer. Udah ketahuan nyilet, diberikan ekstra puding, full ekstra puding, jor-joran ekstra puding, dan burung mau nampil bagus. Tetapi sang perawatnya malah ketakutan.
takut dia over birahi. Lah, mainan burung kok takut-takut? Kalau takut jangan main burung, Mas. Ya kan? Apalagi yang dimainkan ini adalah kacer. Apalagi kalau kita itu masih belajar. Jangan takut-takut. Takut rusak, Om. Loh, kok takut rusak? Burungnya dari nyilet kok. Dari nyilet gacor dor, kemudian dijor ekstra puding, ya kan? Malah jadi bagus. Apa yang kita takutkan? Kecuali perawatan kita itu memang berbahaya untuk dia. Contoh, membuat dia dehidrasi. Penjemuran yang terlalu berlebihan mengakibatkan dia minumnya boros, dia dehidrasi, kekurangan cairan, ya kan? Burung bisa nyilet juga gara-gara over penjemuran. Banyak kasus over penjemuran kemudian dia nyilet. Itu banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita main burung kacer itu jangan pernah kita takut. Yang penting kita tahu ketika kita main jor-joran ekstra puding dianya nggak bener, maka ekstra puding kita stop, kita turunkan. Sama seperti kita, misalnya seperti ini, kita bawa ke lapangan. Ini sampai di lapangan ini kan teman-teman kadang main jor-joran, ya kan? Sepuasnya dia makan di lapangan. Ah, kayaknya nih, kurang otot nih, kasih lagi. Wah, ini kayaknya kurang panas nih, kasih ulet Hongkong. Ngasih nggak tanggung-tanggung 10 biji, ya kan? Wah, ini kayaknya kurang kroto nih, dikasih kroto secepuk. Boleh nggak seperti itu, Om? Ya boleh saja, kalau untuk memahaminya. Dari sini kita bisa lihat burung kacer kita kalau main jor-joran di lapangan hasilnya seperti apa, ya kan? Kan ketahuan, ancur, Om. Ya kita harus nyambung. Kita memberikan ekstra puding jor-joran, berarti kita itu mau menaikkan birahinya, ya kan? Berarti birahi otomatis akan naik kalau kita berikan ekstra puding yang jor-joran. Maka kita harus tahu langkah untuk menurunkannya. Sampai di rumah jangan ditambahin lagi ekstra pudingnya. Besok kita nolkan dulu ekstra pudingnya, kita turunkan dulu. Jangan main jor-joran lagi. Udah di lapangan jor-joran, dibawa pulang masih dijor-jor lagi, ya kan? Ya tunggu saja kerusakannya kalau seperti itu terus. Jadi kita itu harus nyambung. Kita nggak perlu takut main burung kacer, tapi harus tahu dengan ilmunya. Kalau main jor-joran berarti kita harus nol ekstra puding kalau gejalanya nggak benar. Kan seperti itu. Kalau kita berikan penjemuran terus gejalanya nggak benar, maka kita berikan pemandian. Penjemuran kita stop terlebih dahulu. Sama dengan pengumbaran. Wah, burung kacer saya tambah rusak kalau diberikan pengumbaran, Om. Ya kita stop pengumbaran. Pengumbaran kan olahraga, ya kan? Olahraga itu berarti bisa bikin capek dia kalau nggak benar, ya kan? Maka yang harus kita lakukan adalah istirahat. Kan seperti itu. Jadi nggak perlu takut. Kalau kita takut-takut, ya kapan kita pinternya? Ya kan? Wah, burung saya belum gacor, Om, di rumah, Om. Malu dibawa ke lapangan. Ya bawa aja, apa salahnya? Kan bawa nggak harus ganteng, ya kan? Kita bawa ke lapangan, mengenalkan lapangan. Jadi burung terbiasa dengan keramaian. Jadi dari sini kita akan tahu tingkah lakunya seperti apa. Jangan belum udah takut duluan, udah nyerah duluan. Itu bukan fighter namanya. Sama seperti pertanyaan ini misalnya, Om, boleh nggak sih ngerawat burung kacer lebih dari 3 ekor di rumah, dalam satu rumah? Ya jawabannya boleh-boleh saja, yang penting kita tahu ilmunya, ya kan? Burung kacer ini kita tahu kan burung teritorial. Kalau kita temukan setiap hari, kita dempetkan setiap hari, maka kita itu berarti mengubah dia dari burung teritori, burung fighter menjadi burung koloni kalau seperti itu. Tetapi kalau kita merawat burung kacer, satu rumah itu ada 3 ekor, 4 ekor, maka akan ada plus minusnya. Kita akan tahu mana burung kacer kita yang lebih berkualitas, yang kualitasnya bagus. Kemudian untuk burung-burung kacer yang lambat panas, merawat burung kacer lebih dari 3 ekor dalam satu rumah itu akan bagus. Kenapa? Karena dia akan selalu fighter. Karena dia akan selalu cepat naik darah. Ketika dibawa ke lomba, dia udah siap. Ketika dibawa ke lapangan, dia udah siap karena gelombangnya udah fighter. Tapi itu kelebihan merawat burung kacer lebih dari 3 ekor untuk burung kacer yang lambat panas. Kalau burung kacer yang cepat panas, cepat naik darah, maka merawat burung kacer lebih dari 3 ekor dalam satu rumah tidak saya rekomendasikan. Karena burung akan mudah capek kalau kita bawa ke lapangan, ya kan? Saya berikan contoh. Burung kacer lambat panas, fighternya itu rendah. Kemudian dibawa ke lapangan rutin seminggu sekali, ya kan? Burung kacer ini semakin dibawa ke lapangan, performanya semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Kemudian ada suatu masa kita nggak bisa bawa dia ke lapangan.
Misalnya kita lagi repot, lagi sibuk, ya kan? Kemudian 2 bulan nggak pernah kita bawa ke lapangan. Burung kacer ini berubah, fighternya menurun, mulai banyak masalah. Ia bagong ngunci, ia nggak mau narung, bagong jalan, banyak kan yang seperti itu. Nah, burung kacer yang lambat panas seperti ini sangat cocok kalau kita rawat di rumah itu lebih dari 1 ekor. Tentu dengan syarat dan ketentuannya, ya kan? Jangan ditemukan terus. Begitupun sebaliknya dengan burung kacer yang memiliki fighter tinggi. Ketika dia sendirian tunggal di rumah, kemudian kita belikan dia burung kacer lagi sampai 5 ekor, performanya jadi gak bagus. Tapi apakah emang gak boleh burung kacer fighter tinggi kita rawat 5 ekor misalnya di rumah? Ya boleh-boleh saja. Cuman tidak saya rekomendasikan kalau rumah kalian itu ruangannya minim. Istilahnya itu kalau mau naruh tuh deketan, dempetan terus. Jadi burung kacer ini akan tempur terus. Namanya fighter tinggi, ya kan? Kalau fighter rendah ya nggak masalah. Ya tergantung kitanya lah, tergantung kaliannya lah, bisa fleksibel atau tidak. Jadi kalau merawat burung kacer itu jangan takut-takut, ya kan? Yang penting kita tahu ilmunya, tahu kondisinya seperti apa. Kemudian kalau untuk pertanyaan Bang Bandar Batang tadi, tinggal dikembalikan saja ke rawatan semula. Kalau dia itu sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali dibawa ke lapangan, masih tetap seperti itu, masih bagus, performanya masih mantap, baru boleh kita turunkan ekstra pudingnya. Kan awal dapat burung kacer ini kan habis mambung, kemudian bulunya ngelinting, itu menandakan kalau dia kekurangan nutrisi. Ditambah lagi dia itu badannya nyilet, ya kan? Maka semakin jelas kalau burung kacer ini kekurangan nutrisi. Langkah yang diberikan Mas Bandar ini udah bener, jor-joran ekstra puding, ya kan? Hanya saja dia belum menunjukkan hal negatif, malah ekstra pudingnya diturunkan. Harusnya kan dia menunjukkan gejala negatif dulu. Oh, nakal nih agak nih, ya kan? Yang tadinya stabil berubah jadi nakal, baru kita turunkan ekstra pudingnya. Karena kan kita tahu kita main jor-joran ekstra puding, ya kan? Jadi tinggal kita yang fleksibel, tinggal kita yang memahami. Jangan pernah kita itu takut-takut dalam memberikan perawatan pada burung kacer. Yang penting kita tahu ilmunya, udah nggak usah takut-takut, ya kan? Kelebihan kurangi, kepanasan berikan mandi, kebanyakan mandi berikan jemur, kotoran besar-besar berikan penjemuran. Kan enak kan? Ya kan? Kalau rawatan itu ada alasan, itu kan enak. Tapi kalau ngerawat tapi nggak punya alasan, ini itu yang payah. Ngapain dijemur om? Ya pengen aja jemur. Walah. Ngapain diberikan mandi om? Ya lihat teman-teman tuh dimandikan om. Ya ini nggak masuk, berarti nggak punya alasan, ya kan? Kenapa diberikan mandi om? Dehidrasi om. Masuk akal kan? Ya kan? Dehidrasi akibat penjemuran berlebihan. Kenapa tuh jor-joran ekstra puding? Nyilet om, kan ada alasan, ya kan? Kenapa om dijor ekstra puding om? Nggak tahu saya, pokoknya jor aja. Lah itu nggak punya alasan. Silahkan dipahami, silahkan dicerna. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan pernah takut-takut memberikan rawatan pada burung kacer, apalagi kita dalam tahap belajar. Lebih baik kita itu cepet tahu kalau kita itu salah, dibandingkan kita itu nggak tahu-tahu kalau kita itu salah. Semoga info ini bermanfaat.